Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Nah kali ini Sobat Trader, kita akan membahas mengenai support dan resisten yang klasik. Jadi Sobat Trader, Anda mungkin masih pemula, tapi Anda ingin seperti George Soros bukan? Yang dapat melakukan trading secara luar biasa. Nah, untuk itu kita harus belajar dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Kita akan mempelajari mengenai support dan resisten dan bagaimana cara menggunakannya untuk dapat melakukan trading dengan baik. Mari kita pelajari bersama-sama. Ya, Sobat Trader, kita lihat pada MetaTrader kita ini, ya. Sesungguhnya untuk membuat support dan resisten ada berbagai macam cara. Ada yang dengan menggunakan Fibonacci, misalnya di sini, ya. Bisa ditarik garis misalnya dari pertinggian ini ke yang terendah di sini, ya. Nah, terlihat di sini, ya, arah pergerakannya, support dan resistennya, ya. Nah, Sobat Trader sekalian, jadi bicara mengenai apa itu support dan resisten, kita bisa lihat di sini, ya. Ibaratnya kalau misalnya kita di rumah, ya, lantai tempat kita berpijak itu seperti support, ya, dimana sulit ditembus, dan atap plafon gitu ya di rumah kita itu seperti resisten ya yang sulit untuk ditembus. Nah, namun bila terjadi break support gitu ya, maka akan menuju ke support berikutnya, dan support yang lama akan menjadi resistennya ya. Demikian juga kalau contoh ya, kita bisa lihat di sini. Ketika dia sampai ke support ini di 27,6 Fibonacci ya, dia sulit tembus, dia balik lagi. Akhirnya tembus resisten ini. Akan ke resisten berikutnya ya. Tadi tembus resisten 38,2, akhirnya ke resisten 50.0, terus kemudian terus berlanjut ya, dan seterusnya ya. Nah, ketika menembus resisten ini ya, ditembus, akhirnya resisten yang tadi ini menjadi supportnya karena jadi batas bawahnya, jadi lantainya ya. Resisten berikutnya jadi resisten yang baru gitu ya. Kalau ketembus lagi, nanti resisten ini jadi support juga, dan seterusnya. Nah, Sobat Trader ya, selain Fibonacci bisa juga menggunakan fraktal misalnya. Kita lihat. Nah, ini fraktal, kita masukkan ke Bill William. Nah, ini ada fraktal ya. Nah, berdasarkan fraktal ini ya, kita hapus dulu yang Fibonacci. Nah, berdasarkan fraktal ini kita bisa buat support resisten ya. Contoh pada fraktal ini ya, kita ambil rata-ratanya aja. Ya, ini ada fraktal di bagian sini, berarti ya rata-ratanya di sinilah kita buat support kayak gitu ya. Oh, ternyata tembus nih ya, berarti kemana nih tembus? Ke support berikutnya berdasarkan fraktal mana? Berdasarkan fraktal ini misalnya. Nah, seperti itu. Ternyata tembus lagi
menuju ke support mana? Ya, support berdasarkan fraktal ini. Ya. Nah, kalau akhirnya tembus lagi nih, ke arah support kemana? Kita lihat aja fraktal berikutnya. Oh, ini ada fraktal lagi. Kita buat support di sini. Ya. Jadi seperti itu. Kita bisa buat support dan resistennya ya. Sehingga kita bisa tahu arah pergerakannya. Oh, kalau tembus arah mana nih? Kalau tembus arah mana? Nah, ini kalau tembus arahnya kemana nih setelah tembus yang support berdasarkan fraktal di sini? Ya, kita buat lagi garisnya berdasarkan fraktal di sini. Nah, sini. Nah, tapi ternyata nggak nyampe kan? Kalau nggak nyampe berarti wow, tandanya nih kekuatan turunnya nih udah mulai lemah kayak begitu kan, mulai lemah, balik lagi yang tadinya ini support ditembus kan jadi resisten. Nah, ketika balik nih ketembus lagi nih resisten jadi support ya, naik kemana? Ke resisten di sini ya. Resisten ini tadinya adalah support berdasarkan ini ya. Ketika tembus support akhirnya kan jadi resisten. Nah, ini jadi resisten ya. Kemudian terus lagi naik gitu ya. Nah, ternyata nggak nyampe ke sini, turun lagi ya. Ketika turun lagi lewatin garis ini yang sudah dibentuk berdasarkan support ini, kemana nih? Turun ke support ini berdasarkan fraktal ini ya. Jadi dengan fraktal ini juga akan membantu kita untuk menentukan support maupun resisten ya. Jadi kalau misalnya ini kita berdasarkan ini ya, oh ini kan sekarang dari turun berubah menjadi naik nih ya. Kita coba kita buat support resistennya berdasarkan fraktal tadi ya, berdasarkan fraktal fraktal. Ya, ini tinggal kita buat saja. Ini mau naik ya, sudah melewati resisten ini ya, persis kan ya. Kira-kira mau kemana? Mau ke sini, ke resisten berikutnya nih di sini ya kan, ngepas akhirnya balik lagi di sini. Nah, kalau nggak nembus balik lagi ke atas, kira-kira akhirnya kalau nembus resisten ini mau kemana? Mau ke sini targetnya ya. Nah, sesuai dengan fraktal ini, atau yang terdekat misalnya di sini lebih bawahnya lagi. Nah, seperti itu sobat trader. Jadi ada yang berdasarkan fraktal, ada yang berdasarkan Fibonacci ya. Lengkapnya bisa diikuti di video mengenai Fibonacci maupun video mengenai fraktal ya. Sudah ada videonya di Foreximpro. Nah, coba kita hapus lagi. Lalu memakai apa lagi nih untuk menentukan support dan resisten ya. Kita bisa pakai misalnya yang fleksibel gitu ya. Itu bisa pakai moving average seperti itu, trend, kemudian pilih moving average ya. Nah, seperti ini sobat trader, kita bisa lihat ya bahwa pergerakan harga misalnya ini di moving average 5 ya, dan kita misalnya bisa pasang lagi Bollinger ya. Jadi selain moving average sekaligus misalnya dengan Bollinger ya. Nah, Bollinger Band.
Nah, kita pasang ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, yang ada di pergerakan yang ada antara Bollinger Tengah dan Bollinger Bawah ya, itu cenderung turun ya, cenderung turun. Nah, apa yang menjadi support dan resistennya ini Bollinger Tengahnya jadi resistennya, yang ini menjadi support ya. Cuma dia fleksibel gitu ya, karena apa, membantu juga membaca kuat atau tidaknya tren ya. Kalau terbuka begini kan berarti tren turunnya kuat ya. Ini juga ada di video Foreximpro, di video Foreximpro ya, ada. Nah, kalau misalnya harga akhirnya tembus ya Bollinger Tengah, ini berarti artinya menembus resistennya ya. Akhirnya resistennya menjadi supportnya, dan resisten yang lainnya gimana? Ya ini Bollinger atasnya jadinya. Nah, karena bergerak di antara Bollinger atas dan tengah, ya berarti arah pergerakannya arah lebih cenderung untuk naik ya. Jadi dengan Bollinger ini yang menjadi support dan resisten ini dapat membantu kita juga selain membaca target ya berdasarkan support dan resisten, juga dapat mengetahui perubahan tren dari naik menjadi turun gitu, atau trennya semakin kuat naik atau turun seperti itu ya. Nah, contohnya ya kayak begini, ini ada grafik chart yang lagi bergerak naik gitu ya. Nah, arahnya kemana naik? Arah ke resisten di Bollinger atas ya, seperti ini. Jadi kita menentukannya, oh ini jadi resistennya nih di sini, pakai garis horizontal di sini. Kemudian supportnya di mana? Di sini, di Bollinger Tengahnya ya. Nah, lalu moving average ini seperti ya, kalau misalnya dia ada di bagian bawah dari moving average, nah berarti moving average itu jadi resistennya. Kalau misalnya di atas grafiknya ya bergerak terus seperti ini naik gitu ya, jadi moving average-nya berperan sebagai apa? Supportnya ya. Contoh, ini kan berdasarkan Bollinger ya. Ini Bollinger atas sebagai resisten, Bollinger bawah sebagai support. Nah, moving average ini gimana? Nah, ini kita lihat bahwa grafiknya sudah nembus moving average ya. Berarti moving average-nya nih yang udah di bawah dari grafik ini jadi apa? Jadi supportnya, karena di bawah ya. Jadi kalau misalnya ini kan arahnya naik ke arah 1.3928. Nah, kalau nggak mampu mencapai ini, berarti nanti akan berbalik lagi arahnya kemana? Ya ke arah supportnya ini, ke arah moving average-nya, moving average 5 ini. Kalau tembus ke arah mana? Ke arah Bollinger Tengah, support berikutnya ya. Jadi pada saat akhirnya ini ketembus nih moving average ya, yang tadi jadi support, misalnya turun tembus ke bawah, akhirnya moving average yang tadi jadi support akhirnya menjadi resisten karena grafiknya nanti ada di bawah, sehingga moving average ini menjadi batas atas dan Bollinger Tengah ini menjadi supportnya, menjadi batas bawahnya ya. Jadi demikian sobat trader, semua yang berdasarkan fraktal, Bollinger, moving average ya, itu sudah pernah kita bahas. Ada lagi berdasarkan menentukan support dan resisten, kita bisa pakai
Kita hapus dulu ini. Nah, bisa pakai parabolik SAR ya. Kita lihat, nah ini parabolik SAR. Oke ya, di sini kita bisa lihat misalnya ini di time frame H4. Nah, kalau ini kan yang masih berlangsung ya, ini lagi naik. Oke, kita bisa lihat batas supportnya ini berdasarkan apa. Ini kita buat aja, ambil garis horizontal, taruh di titik ini yang sudah lama terjadi di bagian akhir atau atas ya. Yang penting titik-titik ini mana yang di bawah maupun yang di atas grafik yang sedang berjalan. Jadi itu menentukan support dan resistennya ya. Jadi misalnya titik ini support, jadi support ya di time frame H4. Nah, titik yang ini paling atas di sini jadi resisten di sini ya. Jadi pergerakannya ada di antara level 1.3897 sampai 1.3932. Nah, kalau akhirnya kuat tembus ya, tembus 1.3932 ini, arahnya kemana? Arahnya ke sini, ke titik yang ini. Nah, seperti itu. Kalau ternyata nggak tembus resisten ini, balik, akhirnya nembus support ini. Support berikutnya yang mana? Support berikutnya kita nggak pakai yang ini ya, ini belum jadi kan sepenuhnya ya. Ini masih terus berjalan. Kita pakai yang ini. Nah, jadi arah berikutnya akan ke sini. Jadi kalau tembus support yang ini, ya, arah berikutnya kemana? Supportnya yang mana? Nah, berdasarkan titik terdekat. Nah, berdasarkan ini, titik akhir yang ini, ya. Atau bisa juga berdasarkan titik yang ini, ya, berdasarkan titik awal dan titik akhir yang ini gitu ya, atau ini kita bisa pakai untuk menentukan support dan resisten. Nah, sobat trader, jadi dengan semua ini kita bisa menentukan support dan resisten. Nah, tapi bagi pemula saya akan kemukakan bahwa banyak yang masih menggunakan support dan resisten itu berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah. Kita bisa lihat misalnya di gold. Ya, pada gold ini kita bisa buat supportnya berdasarkan dua garis terendah ini ya. Kita bisa lihat, nah sesuai kan ya. Kemudian kita bisa buat lagi garis resistennya berdasarkan posisi tertinggi ini ya. Nah, kemudian kita buat lagi satu garis ya yang juga merupakan resisten tapi berdasarkan harga terendah ini. Ya kan, semua bisa kita buat support dan resisten berdasarkan posisi tertinggi dan terendah yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini. Lalu untuk memperjelas areanya, kita buat di sini insert object ya. Lalu shape rectangle. Nah, kita buat areanya ya, area resistennya. Nah, di sini ya. Ya. Ini adalah area resisten. Ini area support. Nah, support ini ya bisa dibilang ini area demand dan ini adalah area supply. Ya. Nah, lalu ini akhirnya area ini area supply ini tembus ya. Area resisten ini tembus. Akhirnya area resisten ini menjadi area support atau area demand ya. Lalu kalau ini terus naik,
kira-kira arah targetnya kemana? Arah targetnya ke sini. Arah targetnya bisa kita buat berdasarkan ini ya. Nah, jadi posisi terendah ini 3 grafik ini ya, bahkan ini juga sesuai. Kita sedikit lebih rendah. Oke. Jadi ini sesuai. Di sini juga posisi tertinggi ini sesuai. Posisi ini juga sesuai ya, berdasarkan ini tertinggi yang di sini. Nah, kemudian kita buat sesuai ini, support ini. Berdasarkan garis terendah ini kita buat bukan support ya, resisten. Ya, kita lihat di sini pas ya. Tapi mungkin bisa kita agak ke bawah kan biar lebih pas lagi dengan di sini. Nah, sudah sesuai dengan posisi terendah ini. Ini juga ya. Dan di sini juga sesuai ya. Kita bisa buat area resisten ini berdasarkan harga terendah ini dan ini ya. Kita pasang inserts, object, shapes, rectangle. Nah, kita buat ini, tarik. Nah, di sini jadi area resisten yang baru. Yang ini tadi resisten, ketika ditembus jadi area support. Ya. Jadi ini targetnya dia sampai ke sini ya. Nah, kalau akhirnya sobat trader, kalau akhirnya ini berhasil ditembus juga ya, ini kan karena nggak ditembus dia koreksi turun. Nah, kalau ini nggak ketembus area support ini, kita bisa buy limit di sini, naik lagi arah sini ya, arah ke 1800 sampai 1817. Nah, kalau area ini kuat juga untuk tembus, kemana dia? Ke sini ya. Kita bisa tarik sedikit. Nah, sini kita buat inserts, object, kemudian masuk shapes, rectangle, lalu kita buat ininya ya, batas area resisten berikutnya. Ya. Nah, jadi sobat traders ya, kita bisa buat support resisten seperti ini berdasarkan higher maupun lower. Kita buat areanya ya, sehingga kita bisa tahu kekuatannya. Kalau kuat dia menembus area ini, berarti dia akan lanjut ke arah di sini 1855, di mana 1855 ini ya merupakan resisten ya. Nah, saat ini juga ini adalah resisten pertama, tapi kalau nanti akhirnya ketembus, resisten ini akhirnya menjadi support. Seperti ini tadi resisten, setelah ketembus akhirnya ini menjadi support ya. Nah, kita bisa ambil posisi ini di sini buy limit di sini ya. Kalau nggak tembus sampai ke bawah, ini di sini buy limit, arah target ke sini. Kalau ini ketembus juga, arah target berikutnya ke sini. Ya. Demikian sobat trader mengenai support dan resisten. Nah, sobat trader, demikian pelajaran mengenai support dan resisten dan bagaimana cara menggunakannya. Mudah bukan? Nah, sobat trader, jika sobat trader memiliki pertanyaan,
Sobat trader dapat menanyakannya di kolom komen yang ada di channel YouTube kami maupun Facebook dan media sosial lainnya. Sobat trader juga dapat klik like, subscribe, dan juga klik lonceng untuk mendapatkan update-update video yang terbaru dari kami. Trade by yourself and safe trading. Salam profit!